Ketika mendengar nama Khalid bin Walid, hal apa yang pertama kali terlintas dalam benakmu? Tidak pernah kalah, pemberani, sang legenda, atau apa? Di series PT Sahabat kali ini kita akan kupas kisah hidupnya secara lengkap. Assalamualaikum, halo. Khalid itu keturunan Bani Makhzum yang lahir pada tahun 592 Masehi. FYI, Makhzum ini merupakan sebuah klan yang dipercaya oleh klan lainnya untuk mengatur persiapan perang, seperti menyiapkan senjata, siasat, kuda, perbekalan ekspedisi, dan lain-lain. Pokoknya, semua yang berkaitan dengan perang, penanggung jawabnya adalah Bani Makhzum ini, dan ketua dari klan ini adalah ayah Khalid yang bernama Walid bin Mughirah. Sejak lahir sampai ia berumur 6 tahun, Khalid itu udah diasuh oleh suku Badui, dan di sini mental kesatrianya udah mulai terbentuk. Anehnya, di umur ini juga ia mulai menyukai alat perang. Wah. Kalau kalian di umur 5 atau 6 tahun dulu suka apa? Memasuki usia remaja, kalian bisa dibilang udah khatam cara penggunaan pedang, berkuda, menombak, memanah. Dan salah satu keahlian Khalid yang tidak dimiliki orang lain saat itu adalah berkuda sambil memegang 2 pedang. Saking kuatnya Khalid, saat sedang gulat dengan Umar, ia mampu mematahkan kakinya. Namun untuk cerita yang ini, aku nggak bisa konfirmasi kebenarannya. Kenapa? Karena perbedaan umur yang cukup jauh, yaitu 8 tahun. Jadi kalau keduanya emang benar-benar pernah bergulat saat remaja, itu artinya Umar sedang melawan anak kecil, dan mustahil anak kecil bisa mengalahkan Umar. Apalagi sampai mematahkan kakinya. Kok mustahil, Bang? Ya, karena Umar waktu remaja juga tinggi, kekar, dan besar. Tapi ya Allahu a'lam bissawab. Perang pertama yang diikuti Khalid adalah Uhud. Ia dipilih Abu Sufyan menjadi komandan pasukan berkuda. Waktu itu ia benar-benar ingin menghabisi Islam. Motivasinya adalah balas dendam karena ayahnya Walid bin Mughirah mati di perang Badar. Awalnya, perang Uhud didominasi oleh kaum muslim, namun keadaan berbalik saat pasukan pemanah lalai karena ghanimah. Hal ini lalu dimanfaatkan oleh Khalid untuk menyerang pasukan Islam dari belakang. Khalid berhasil membalikkan keadaan yang semula kalah menjadi menang. Kemenangan musyrikin di perang Uhud membuat mereka jumawa dan ingin mengulanginya sekali lagi. Namun, misi kali ini adalah menghancurkan Islam sampai ke akar-akarnya. Maka dihimpunlah pasukan Ahzab yang jumlahnya 10.000 dan Khalid tetap punya peran penting di dalamnya. Namun perhatikan, alih-alih menghancurkan Islam, Khalid justru kagum untuk pertama kalinya. Ya, pemandangan parit yang membentang sepanjang 5 km membuat Khalid berpikir kalau orang-orang Islam ini sepertinya berjuang bukan untuk sebuah harta dunia. Pasti ada motivasi lain yang lebih besar. Ia kagum bagaimana bisa strategi bertahan menggali parit itu dilakukan. Ini benar-benar strategi perang yang mind-blowing. Ketika pulang ke Mekah, ia terus memikirkan hal itu, dan di saat yang bersamaan datang pula sepucuk surat dari saudara kandungnya yang lebih dulu memeluk Islam. Isi surat itu adalah pujian Rasulullah terhadap kehebatan Khalid, dan Khalid pun semakin tersentuh jiwa dan raganya. Sontak saja, ia persiapkan bekal perjalanan dan mencari satu orang teman yang bisa membawanya ke Madinah. Ketemulah Utsman bin Tolha. Mereka berangkat dan di tengah perjalanan bertemu lagi dengan Ammar bin As. Ketiganya lalu melanjutkan perjalanan ke Madinah. Setibanya di Madinah, Rasulullah tuh sangat bahagia. Umar pun full senyum. Islam kini semakin kuat. Nggak menunggu lama loh. 3 bulan aja setelah Khalid memeluk Islam, ia langsung menunjukkan kebolehannya. Dan itu membuat semua kabilah di Jazirah Arab tercengang. Tapi nanti akan kita bahas di Perang Mu'tah. Komen kalau kisah ini wajib banget kita lanjut. Dan beli t-shirt premium Khalid cuma ada di sini. Suka sejarah, follow aku di sini.